Pagi Pak Rom. Suaranya nggak kedengaran Pak. Suaranya nggak kedengaran. Pagi Pak Rom ya. Ada sinyal kah di sana tuh? Ya. Bu Berniken ada sinyal kah? Saya hubungi kok nggak ada ini. Oke bagus, sinyal bagus seperti biasa. Hujan kapan di sana? Enggak hujan Pak. Cerah. Kemarin di sana hujan terus waktu saya. Kok Iya, sekarang? sekarang ini cerah Pak, ini cerah. Aduh, mahasiswanya super sekali nih. Malah sinyal hilang. Oke, segera masuk. Pagi Bu Bernike. Suaranya tidak kedengaran, suaranya hilang. Suaranya mati. Oke ya. Ya, pagi Bu Bernike ya. Pagi Pak Manu. Wah, hari ini sehat-sehat ya, hari ini sehat ya. Luar biasa. Wah, mantap. Memang Pak Romani tidak salah, semua hebat-hebat. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Diusahakan dalam situasi kesibukan ini. Harus bisa. Tapi Tuhan baik. Amin. Iya. Amin. Resiko jadi mahasiswa itu begitu. Itu lagi Pak. Iya.
Halo Bu Dester, selamat siang. Boleh bisa kita mulai sambil menunggu Ibu Kori join? Oke, silakan Pak Rohmani. Baik. Saya izin dulu ke Bu Kori. Saya mulai dulu ya. Oke, baik. Selamat pagi Bu Wadil 3. Ya. Baik, terima kasih. Hormat Bapak Kaprodi. Iya, pagi Bu, hormat ya. Ibu Bapak Kaprodi yang selalu. Oh, yang selalu bahaya. Oke, baik. Oke, saya Baik, mulai kan dulu ya. berbahaya nih. Iya, silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Salam. Yang kami hormati para Dewan Penguji, yaitu Dewan Penguji yang pertama yaitu Ibu Dr. Esther Masaib SPD MKes selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Immanuel Konda Eskepnes MKes selaku anggota penguji, yang terhormat Ibu Kori Ahnur Eskepnes MKes selaku anggota penguji dan sekaligus pembimbing kedua, dan yang kami kasihi mahasiswa atas nama Bernike SC Kaiba yang akan mempresentasikan hasil proposalnya akan mempresentasikan proposalnya yang berjudul Pengaruh Media Promosi Kesehatan Merauke Sehat terhadap perilaku kesehatan masyarakat di RT 09 RW 01 Kelurahan Muli Distrik Merauke. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa teruji, bahwa ujian proposal kali ini akan melewati 3 tahapan atau 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi presentasi kurang lebih 10 menit, kemudian sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab kurang lebih 40 menit, dan yang terakhir 10 menit terakhir yaitu kita mengevaluasi apa yang sesi yang ketiga yaitu sesi evaluasi dan pengumuman hasil apakah proposal ini dapat dilanjutkan atau tidak. Oke. Ibu Bernike sudah siap? Ya. So, ya, oke, sudah. Oke, baik. Silakan Ibu, waktu 10 menit untuk presentasi. Suaranya, Bu? Sudah? Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, mahasiswa atas nama Bernike SC Kaiba, NIM PO 7120120085. Yang saya hormati Dewan Penguji, penguji utama Ibu Dr. Esther Masaib SPD MKes. Yang saya hormati penguji anggota Bapak Immanuel Konda Eskep NS MKes. Yang saya hormati pembimbing utama NS Bapak NS Rohmani MKep SP Kep MB. Yang saya hormati pembimbing anggota Ibu Koria Nur Eskep NS MKep. Segala syukur bagi Tuhan karena memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Promosi Kesehatan Merauke Sehat terhadap Perilaku Kesehatan Masyarakat di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli Distrik Merauke. Latar belakang, media promosi kesehatan merupakan alat atau sarana penyalur informasi yang digunakan
untuk menyampaikan materi-materi promosi kesehatan yang mengandung beragam informasi, saran, serta pesan kesehatan dan mempromosikan perilaku yang sehat kepada masyarakat. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diperhatikan untuk kemajuan suatu bangsa. Menurut Hendrik L. Bloom, derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Salah satu program yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sudah 3 bulan sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus per hari masih fluktuatif dan belum menunjukkan tren menurun. Tahun 2021, COVID-19 masih tinggi di Indonesia dan juga Papua serta di Merauke masih menjadi zona merah COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masyarakat sebelum pandemi COVID-19 masih rendah. PHBS terdiri dari kebiasaan mencuci tangan, memakai sabun, kemudian konsumsi makanan sehat, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, penggunaan air bersih, dan sanitasi yang layak untuk dan juga tidak merokok. Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terjadi sejak awal penanganan COVID-19, ditambah informasi yang kurang transparan dan kebijakan yang selalu berubah-ubah, dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi resisten terhadap setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan new normal. Di Kabupaten Merauke, Radio Republik Indonesia atau RRI Merauke mempunyai berita khusus, yaitu atau mempunyai siaran khusus tentang media informasi kesehatan Merauke Sehat yang selalu disiarkan dari jam 7 hingga jam 8 pagi, tepatnya itu di setiap hari Sabtu. Media ini sangat membantu tentang informasi kesehatan, terutama di Kabupaten Merauke. Maka dengan adanya informasi tersebut, penulis tertarik mengambil judul Pengaruh Media Informasi Kesehatan Merauke Sehat terhadap Perilaku Masyarakat tentang PHBS di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka apakah ada pengaruh media promosi kesehatan terhadap perilaku masyarakat hidup bersih atau PHBS di RT 09 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke? Selanjutnya, tujuan umum. Untuk mengidentifikasi pengaruh media informasi terhadap perilaku kesehatan masyarakat di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan tujuan khususnya adalah mengidentifikasi karakteristik responden di RT 09 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian mengidentifikasi perilaku responden sebelum diberikan intervensi media informasi terhadap kesehatan masyarakat di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan mengidentifikasi responden setelah diberikan intervensi media promosi terhadap perilaku kesehatan kabupaten, kesehatan masyarakat di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan mengidentifikasi perbedaan sebelum dan sesudah diberikan media informasi terhadap perilaku kesehatan masyarakat di RT 9 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Manfaat. Manfaatnya adalah bagi Dinas Kesehatan selaku
SKPD yang menggagas kegiatan ini sebagai dasar untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program promosi kesehatan dalam profesionalitas kesehatan di puskesmas. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat adalah sebagai pembelajaran, penambahan wawasan masyarakat sekitar Kelurahan Timbajaya agar lebih sadar tentang masalah kesehatan. Sedangkan manfaatnya bagi peneliti adalah sebagai referensi peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel yang bervariasi dan berbeda. Kerangka teori penelitian. Media promosi kesehatan diharapkan dapat mempengaruhi perilaku kesehatan. Media promosi kesehatan terdiri dari media audiovisual, media audisi, media visual. Dan diharapkan media ini dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, baik itu dari sikap masyarakat, kemudian norma subjektifnya, kemudian dari PBC, dan juga dari intensi masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat merespon tingkat pengetahuan yang didapatkan dari media yang tersedia saat itu, terutama pada saat siaran RRI. Kerangka konsep penelitian yaitu variabel independen, di mana media promosi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu perilaku peningkatan kesehatan masyarakat, di mana apakah media ini dengan adanya media kesehatan promosi ini bisa mempengaruhi peningkatan atau perubahan sikap masyarakat terhadap kesehatannya. Di situ keterangan variabel independen yaitu masih bebas media promosi kesehatan, sedangkan variabel dependen lebih spesifik yaitu perubahan perilaku peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat membuat hipotesis penilaian, yaitu H0, tidak ada pengaruh media promosi kesehatan terhadap peningkatan perilaku kesehatan masyarakat, dan H1 adalah pengaruh media promosi kesehatan terhadap peningkatan perilaku kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental dan pendekatan pre-post-test dengan di mana peneliti memberikan perlakuan berupa pemberian media promosi kesehatan pada satu kelompok, kemudian diukur dan dibandingkan sebelum dan sesudah setelah diberikan perlakuan pada kelompok tersebut. Noto Atmojo 2012. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan pada RT 09 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2021. A. Populasi sampel. Populasi adalah populasi sejumlah besar subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Dharma 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RT 09 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Sampel adalah subjek dari sebagian populasi yang dipakai untuk mewakili populasi.
Kemudian definisi operasional yang terdiri dari ada variabel yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan juga perilaku PHBS. Ya, umur di mana umur responden ketika pengambilan data yang berdasar. Kemudian caranya adalah dengan kuesioner, skala ukur interval, kriteria objektif dalam tahun. Kemudian jenis kelamin, penggolongan seseorang bisa berdasarkan ciri atau golongan. Cara ukur kuesioner, nominal, itu laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan formal dari responden yang ditandai dengan ijazah. Kemudian cara pengukurannya adalah kuesioner, skala ukur nominal, dan kriteria objektif tingkatan pendidikan, yaitu mulai dari tidak sekolah, SD, MI, SMP, dan selanjutnya sampai sarjana. Kemudian pekerjaan sehari-hari responden yang memberikan penghasilan. Itu juga cara pengukurannya dengan kuesioner, skala ukur nominal, dengan kriteria seperti PNS, TNI, Polri, atau pegawai, mahasiswa, ibu rumah tangga. Kemudian perilaku PHBS, kegiatan keseharian yang dilakukan seseorang yang mencakup perilaku menjaga kebersihan diri, sadar gizi, dan juga menyehatkan lingkungan. Dengan cara pengukurnya adalah kuesioner, skala ukur ordinal, yaitu di mana skala ukur ordinal dinilai dari rendah, kurang, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik editing, coding, entry data, dan juga cleaning data. Analisa data. Analisa univariat dilakukan untuk mendeskripsikan semua variabel yang diteliti. Adapun variabel yang dianalisis dengan univariat adalah umur, yang merupakan data numerik dengan menghitung mean standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dengan confidence interval 95%, karakteristik jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kecemasan dianalisis menggunakan uji distribusi frekuensi. Analisa bivariat dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian, yaitu dengan melihat perbedaan perilaku PHBS sebelum dan setelah diberlakukan, yaitu uji statistik yang digunakan adalah uji marginal homogeneity, dikarenakan skala dari PHBS adalah data kategori. Etika penelitian, yaitu yang harus diperhatikan adalah informed consent, kemudian anonymity atau tanpa nama dari responden, kemudian confidentiality atau kerahasiaan dari responden, dan juga protection from discomfort atau kenyamanan dari responden. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Sampai sekarang ini Bu Korea belum masuk, tapi saya sudah izin beliau
nggak tahu kemana, masih ngadon empon-empon apa masih Dari apa tadi ini. saya sudah Aduh, ada ini, mana nih? Pak Rohani. Mana nih? Astagfirullah, ya Allah. Tak kira masih ngurus Dari tadi empon-empon sudah lagi ada. nih. Ya. Masih ngurus empon-empon. Oke, baik. Yang sudah datang Bu Kori, kita sudah lengkap ya, 5 orang sama mahasiswa. Ibu Dr. Esther Rumasep, SPDMK selaku Ketua Penguji, silakan untuk memberikan masukan, saran dan pertanyaan kepada Ibu Florida, Bu Bernike, SCK Ibu. Habis 11-12 ini orangnya. Besarnya. Oke, silakan Bu. Bunda Esther memberikan masukan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bu. Pagi. Ibu Bernike, selamat ya sudah sampai di ujian proposal. Berarti Ibu sudah maju ke tahap berikutnya yang studi pada program ahli jenjang. Ya, presentasi yang tadi sudah disampaikan ya sudah bagus ya, semuanya sudah tercover. Mungkin sedikit saja yang di sini Ibu mau melihat media ya, media apa namanya, media promkesnya. Cuma Ibu tidak kasih keluar, keluar contohnya medianya tuh seperti apa bentuknya. Mungkin ada di situ Kak? Iya Ibu, aduh saya tidak sempat untuk ini, tapi foto-fotonya nanti saya siapkan Ibu nanti saya. Jadi medianya adalah dialog, Bu. Dialog, percakapan, dimulai media dari dialog. dialog. Oh. Ya, jadi media dialog interaktif yang sudah dibangun oleh Dinas Kesehatan dengan pihak RRI Merauke itu dari tahun kurang lebih tahun 2005. Berarti media dialog ini ini dia di RRI atau nanti Ibu mau gunakan ya, berarti media dialog ini berarti ada seperti guideline macam wawancara gitu ya, ada poin-poin pertanyaan. Ada. Jadi begini Ibu, jadi kegiatan itu dilaksanakan setiap pagi pada hari Sabtu, setiap Sabtu, namanya Ruang Merauke Sehat, di mana dalam 1 jam itu 30 menitnya untuk berdialog, pemateri membagikan materi, kemudian 30 menit kemudian masyarakat dibuka lain untuk bertelepon dan bertanya. Begitu. Oke. Nah sekarang kalau misalnya Ibu mau melakukan penelitian dengan cara begini, berarti Ibu punya istilahnya Ibu punya jalan ceritanya nanti bagaimana? Jalan cerita untuk Ibu melakukan penelitian menggunakan media ini. Iya, jadi Ibu, saya rencanakan karena media promosi kesehatan lewat RRI ini kan pertama keuntungannya bisa didengar oleh masyarakat setiap paginya karena di jam 7 sampai jam 8 itu suasana efektif karena ruang pelayanan masyarakat berdekatan dengan acara ini. Dan RRI sendiri kan mendapat peluang karena bisa ditangkap sampai ke beberapa pelosok di wilayah selatan ini. Contoh Kabupaten Asmat, Apas, 3 kabupaten baru. Dan dia menjangkau semua lapisan masyarakat. Tapi saya mengambil sampel hanya di Kelurahan Rimba Jaya, RT 9, RW 1, Kelurahan Muli, Rimba Jaya. Jadi itu RT di mana saya mengambil ini dari beberapa masyarakat yang ada, manfaat daripada mereka mendengarkan dialog Merauke Sehat setiap pagi, seperti itu Ibu. Iya, artinya Ibu punya penelitian ini bagus. Cuma maksud saya dibuat kan di dalam naskah ini kayaknya tidak tertulis seperti yang Ibu jelaskan toh.
Iya, iya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu Ibu perlu tuangkan di dalam nanti di dalam perbaikan proposalnya itu Ibu tuangkan. Jadi media yang Ibu maksudkan ini adalah media apa namanya RRI. Sehingga dalam dokumen itu atau naskah dalam proposal itu juga Ibu tuliskan cara atau Iya, cara untuk Ibu melakukan penelitian. Nah, itu Ibu harus tuliskan misalnya ini kan hanya hari Sabtu saja, misalnya siaran ini dibuat ya. Nah, jadi berarti mungkin Ibu di dalam proposal Ibu tulis, jadi Ibu akan mengumpulkan data misalnya pagi sebelum acara ini mulai misalnya, atau beberapa hari sebelum acara ini mulai, kemudian siaran itu diberikan, kemudian setelah itu terus Ibu menilai. Nah, penilaian ini juga Ibu apakah hanya satu kali saja, atau beberapa kali, itu yang Ibu apa namanya tuangkan di dalam sini dalam proposal karena ini kan pre dan post. Iya, iya. Nah, kemudian yang berikutnya apakah Ibu fokus misalnya mungkin Ibu ya artinya ini kan melihat medianya ya, media. Nah, media ini juga kan berdasarkan topiknya. Mungkin ada orang yang topik yang menarik, misalnya ada yang orang mungkin kesehatan dia kurang menarik, kurang simpati. Nah, mungkin Ibu perlu juga ke RRI melihat atau mencatat kira-kira pada hari Sabtu tanggal berapa itu materinya tentang apa. Kemudian kalau mungkin saya lebih bagus kalau Ibu di sini kan tentang kesehatan. Jadi materi kesehatan tuh dia nanti akan pada hari Sabtu tanggal berapa. Nah, itu Ibu di situ tempatnya. Karena nanti informasi dengan topik yang berbeda pasti respon masyarakat juga berbeda-beda. Iya. Nah, itu untuk bahan ini. Kemudian sampelnya tadi kan populasi Ibu bilang semua warga. Nah, semua warga ini kriteria inklusinya seperti apa? Kalau saya mungkin usulkan warga oke, tetapi mungkin umurnya ya. Kan kalau semua warga berarti sampai ke bayi-bayi kalau konteksnya seperti begitu. Tetapi Ibu batasi inklusinya misalnya anak sekolah SMP misalnya itu umur berapa begitu supaya mereka juga bisa menilai bisa mendengar. Mereka juga bisa memberikan jawaban kalau Ibu mau bertanya kepada mereka. Jadi di dalam kriteria inklusinya itu Ibu harus cantumkan kira-kira ini sasarannya pada siapa, ya? Karena di situ Ibu populasi kan total. Kalau total kan artinya beberapa umur dengan itu golongannya harus dibatasi. Kemudian juga mungkin Ibu tambahkan lagi cara penilaiannya ya. Kalau saya lihat di kuesionernya juga belum tergambar ya, seperti apa yang Ibu inginkan. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa berikan masukan, Pak Rohmani. Nanti kembali lagi diskusi dengan pembimbingnya ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pak Rohmani saya kembalikan. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bunda atas masukannya. Iya, nanti masukan sangat bagus sekali dari Bunda Esther bahwa Bu Bernike tadi ya, medianya belum terlihat, belum spesifik bahwa nanti kita diskusi lagi bahwa tadi tentang RRI, kemudian tentang kesehatan nanti tadi diminta lebih spesifik tentang kesehatannya tentang apa begitu biasanya. Nah, nanti kita diskusi lagi ya. Kemudian tentang sampel, tadi sampel harus ada kriterianya, ada kriteria sampel yaitu inklusi dan eksklusinya. Jangan sampai tadi sampai bayi pun bisa ikut. Nah, tadi kan Ibu di RW RT 9 RW ya, 1 RT 9. Nanti Ibu digambarkan dulu ada berapa jumlah kakaknya, nanti kita diskusi lagi ya. Berapa jumlah kakaknya, kemudian berapa satu RT tersebut ada berapa kakak begitu ya Bu ya. Nah, kemudian kalau keseluruhan dari RT itu berapa jiwanya biar nanti kita bisa menggambarkan di bab satunya juga di nanti yang diambil juga. Kan katanya Ibu kemarin waktu konsul ada di ini ya dekat lingkaran RRI begitu ya, perumahan dekat lingkaran RRI iya. Iya, sip. Nanti kita
tadi ya, SOP-nya atau standar operasional prosedurnya atau langkah-langkah prosedurnya alur penelitiannya Ibu harus lebih jelas lagi masuk ke dari Bunda Esther. Ya, itu ya nanti Ibu catat ya, ini ada catatan di saya. Iya. Nanti akan saya arahkan. Oke, baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Immanuel Konda Askepnes, MKes, kandidat doktor ini kayaknya deh, sebentar lagi mau kuliah. Oke, pada Pak Manu kami persilakan. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Romani sebagai pembimbing utama dan juga sekolah malam hari sebagai moderator. Yang terhormat Ibu Bunda Esther Masep, Waris 3, Politeknik Kesehatan Jayapura, dan Ibu Korea Nur. Selamat pagi, dan yang saya banggakan kakak Bernike, saya punya kakak karena beliau senior. Saya anggap beliau senior saya. Ya, terima kasih karena sudah sampai ke tahap proposal. Ya, ini satu langkah yang bagus dan semangatnya luar biasa. Ya, saya akan lebih banyak diskusi aja, tidak banyak bertanya. Mungkin tanya sedikit, tapi saya akan berdiskusi. Mungkin yang pertama adalah di judulnya. Judulnya itu tidak menggambarkan suatu piramida terbalik, sehingga orang yang baca lebih mudah gitu. Apa judulnya tadi? Maaf. Pengaruh media promosi kesehatan Merauke Sehat terhadap perilaku kesehatan masyarakat di berarti pengaruh media komunikasi, pengaruh media promosi kesehatan Merauke Sehat. Itu Merauke acara Sehat yang terhadap pengaruh media kesehatan Merauke Sehat terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Ya, kalau di sini bagus, lihat yang di PowerPoint-nya ini bagus, susunannya bagus. Ini orang yang baca mudah bisa pahami itu. Jadi pengaruh media promosi kesehatan Merauke terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Iya. Di RT 9, RT RW 1. Pertanyaan kedua, mungkin kenapa memilih RT 9 RW 1? Alasan apa? Ibu Benika memilih itu. Silakan Bu, jawab. Iya. Karena di situ saya melihat antusias daripada masyarakat yang selalu mendengarkan radio. Kebetulan di lingkup itu dekat dengan kompleks RRI dan juga tidak menutup kemungkinan ada masyarakat dari Muting yang tinggal di rumah-rumah sewa. Jadi saya melihat mereka selalu meluangkan waktu di waktu pagi untuk mendengarkan RRI. Alasannya ya. Ya. Mungkin kalau bisa nanti gambarkan di latar belakang supaya yang baca mudah gitu ya, pemahami. Gitu. Kemudian di kata pengantar di kata pengantarnya antara nomor 2, nomor 3, nomor 4 Ibu Blestina ketua program, Pak Robert kayaknya sekretaris Pak ya. Mungkin salah pengertian dia itu mungkin. Nomor 3 kan Ibu Blestina selaku ketua program. Yang keempat Pak Robert selaku sekretaris program mungkin terbalik kita atau mungkin salah ketik mungkin. Karena ini nanti baca di kelas nanti dibaca ya, memang mereka prote 3 itu yang membaca itu. Sehingga mereka tahu ketua prodinya itu Ibu Blestina, sekretarisnya itu Pak Robert gitu. Ya, terus ini di kerangka konsep penelitian Bu, kita lanjut ya. Variabel dependennya itu apa? Kerangka konsep penelitian. Variabel dependen yang apa yang mana? Dikasih turun nih Pak di variabel dependen. Iya, supaya jelas toh. Dependen itu yang ini ya. Perilaku peningkatan kesehatan masyarakat. Iya. Itu dependennya itu media promosi kesehatan. Nah, terus tadi bicara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kemudian perilaku PHBS, masuk ke mana dia tuh? Masuk di apakah itu variabel juga bukan? Masuk di variabel. Variabel ya? Berarti variabel dependen toh? Iya, masuk pada dependen. Iya. Karena kan jelaskan di definisi fungsional, makanya saya tadi baca loh. Seperti ini dia punya kerangka konsepnya. Terus tadi bicara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kemudian perilaku PHBS-nya masuk ke mana? Terus nanti dijelaskan di kriteria inklusi ya. Mana termasuk inklusi, mana eksekusi.
Sekarang kita bicara pendidikan, berarti anak TK pun bisa, anak SD pun bisa, itu dibatasi gitu. Iya. Kemudian lagi buat ini kan medianya lewat radio, bukan HP ya? Lewat RRI, Pak. Apa lewat malam? Lewat RRI, lewat siaran udara. Berarti mereka yang dengar radio. Berarti mereka yang dengar radio. Ya dibatasi, dibatasi di inklusi. Mereka yang punya radio, kalau di rumah tidak radio, takutnya dia tidak pernah mendengar, takutnya itu. Hanya kita ambil acak, semua kita pilih, ternyata ada tidak punya radio. Sehingga dia tidak bisa berikan komentar yang bagus tuh. Atau dia punya perubahan perilaku untuk kesehatan, gitu. Jadi dibatasi di kriteria inklusi dan eksklusi gitu. Ini nggak ada kelompok pembanding ya? Tidak ada kelompok pembanding ya? Kelompok yang diberikan artinya kelompok yang diberikan pengaruh dan kelompok yang tidak diberikan pengaruh ada ya? Atau tidak? Atau sama sekali tidak ada? Ada tidak kelompok pembanding? Kelompok pembanding? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, saya senang kalau bisa jangan ada. Kalau nanti waktunya akan lama. Karena bicara penelitian pengaruh itu biasa mahasiswa satu biasa dia merasa ambil pengaruh ya, dia bisa mengambil hubungan. Kalau bicara pengaruh itu prosesnya lama. Yang saya pikir waktu yang panitia provinsi di NERS dia perlu tetapkan mungkin akan lewat itu. Tidak kelompok pembanding ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Kemudian tadi ya media tadi Bu Nayasa sudah jelaskan ya. Kemudian tadi penulisan ini spasi antara latar belakang dengan tadi bicara apa segala macam yang poin A, poin B itu kasih jaraknya kan supaya kelihatan bagus itu pengertiannya. Yang latar belakang bab 1 latar belakang, nanti bab keduanya apa? Ya kan A latar belakang, atau yang B-nya dikasih kasih spasi ke bawah supaya kelihatan bagus begitu pengertiannya. Iya, Pak. Begitu ya. Iya, yang pertanyaan terakhir. Nanti mekanismenya seperti apa penelitiannya itu? Saya perlu tahu. Nantinya kita saat ini kita mau sepakat nanti seperti apa nanti? Pertama mungkin data warga, terus nanti informasi seperti apa, sosialisasi itu. Saya ingin tahu dari peneliti. Nanti langkahnya seperti apa? Iya, oke, silakan. Iya. Jadi rencana yang akan kami buat adalah kami akan ke responden atau ke masyarakat yang ada di RT 9, RW 1 Kelurahan Muli untuk sebelum daripada dan kita akan menanyakan sampai di mana mereka punya antusias untuk mendengarkan siaran Merauke Sehat, dan kita akan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari mereka sebelum, dan itu juga salah satunya adalah kita juga harus mengecek mereka di rumah ada radio, tapi setahu saya yang beberapa orang yang saya sudah siapkan untuk responden mereka punya radio. Iya. Dan kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya apa yang mereka tahu tentang misalnya topik yang dibicarakan. Sekarang tren topik yang selama ini beberapa bulan terakhir ini kan tentang COVID, dan kemarin adalah COVID Delta yang masuk, dan itu menyita perhatian orang Merauke, bahkan deadline waktu bisa sampai 2 jam di RRI pagi dengan pemateri-pemateri seperti dokter spesialis paru, TB paru, dokter Hendra, dengan daftar nama-nama pemateri lain lagi, narasumber ya. Oke, ya. Dengan beberapa pertanyaan mungkin yang kita akan, nanti saya akan buatkan checklist atau membuatkan daftar pertanyaan yang harus saya ajukan kepada mereka sebelum dan sesudah. Mungkin setelah dialog diadakan 2 minggu, karena kan hanya 2 minggu itu khusus untuk materi kesehatan. Iya. Berarti ini ada post ya setelah diberikan siaran dan sesudah itu deflasi gitu ya, deflasi ya. Iya. Oke. Ya, makasih. Saya pikir begitu Pak Roman, terima kasih kesempatan juga pada saya. Selamat siang. Shalom. Oke, terima kasih. Shalom. Oke, baik, terima kasih atas masukannya. Nanti tambahkan lagi ya tadi belum spesifik medianya, kemudian setiap hari apanya emang belum tergambar di web satunya. Nanti
tolong dimasukkan tadi masukan-masukan bagaimana latar belakangnya, piramida terbaliknya belum tergambarkan, kemudian kata pengantar mungkin diperbaiki, susunan katanya, kemudian variabel-variabelnya tadi ya, kemudian nanti mekanismenya Ibu seperti apa. Tadi kurang lebih 2 kali intervensi ya atau perlakuan, karena ini tadi kan setiap hari Sabtu saja. Oke, selanjutnya yang kami hormati Ibu Qoriah Nur Eskepnes MKop selaku pembimbing anggota dan sekaligus anggota penguji, spesialis empon-pon juga nih, Bunda, pesan empon-pon ini. sehat COVID. Oke, silakan Bu Kor. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bu Bernike, selamat ya sudah sidang proposalnya. Enggak cuma saya kan juga pembimbing, cuma saya bingung ini Bu. Perilakunya dinilai dari mananya Bu? Saya nggak lihat ininya loh. Ya, perilakunya dilihat dari mana Bu ya? Perilaku ada Nggak perubahan lihat perilakunya. inian tentang perilakunya Bu. Kalau yang karakteristiknya memang ada tadi, cuma perilakunya nih seperti apa yang Ibu mau lihat? Iya, begini Ibu, kebetulan memang kalau kita mau meneliti banyak dari waktu, dari sisi biaya, itu juga akan menguras waktu kita. Tetapi kebetulan karena saya tinggal di dekat RT itu, di dekat RT yang bersangkutan, jadi mungkin perilaku yang saya lihat bahwa pesan-pesan kesehatan itu tersampaikan dengan cara, misalnya saat ini Bu, itu kan orang Merauke itu begini, mungkin saya lebih ini lagi karena, kamu dengar kah di RRI itu tadi Dona bilang tidak boleh ini begini, tidak boleh begini. Jadi dari percakapan mereka kita sudah bisa menilai bahwa oh berarti paling tidak dia dengar bahwa yang penyampaian di RRI itu ada. Jadi di RRI itu Ibu Esther, Bu Qoriah bukan saja dialog, tetapi juga ada yang namanya pesan-pesan kesehatan, iklan kesehatan. Jadi apalagi ditambah dengan tren misalnya di dalam bulan ini, di minggu ini, atau Merauke itu ada tren apa gitu. Misalnya COVID nih, orang harus pakai masker, tidak boleh lepas masker. Itu pesannya juga tersampaikan. Jadi kita bisa melihat di lingkungan itu, oh ternyata ketika kita tanya atau kita lihat pemandangan mereka sudah bisa menggunakan masker dengan baik dan tepat. Kemudian hal yang mungkin kecil adalah mereka bisa mencuci tangan dengan baik. Ya, Ibu mungkin dari Bu Qori juga ada perubahan perilaku enggak? Nanti mungkin karena setelah mendengarkan begitu, ya mungkin di sekitar rumahnya itu disiapkan adanya cuci tangan bersih atau bagaimana di lingkungannya bersih, kan ini perumahan di sekitar RRI ya. Jadi mungkin apakah ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Mungkin Ibu juga emang tadi perilaku tidak hanya di cuma secara kuesioner atau tadi, tetapi harus ada mungkin Ibu bisa dari nanti responden yang ada bisa observasi ke rumah-rumahnya boleh begitu. Jadi kayaknya Ibu harus membuat checklist observasi Bu kalau untuk perilakunya. Perlu lagi nanti ditambahkan di proposalnya Ibu checklist observasinya itu untuk menilai perilakunya yang seperti apa. Jadi gambarannya tuh harus sudah tergambar gitu loh Bu. Ada ternyata dia ada nih mencuci tangan di rumahnya. Paketan sabun dan air mengalir dia ada checklist seperti itu gitu. Kalau misalnya tidak ada penilaian tentang perilakunya, apa yang mau kita nilai ini? Oke, gitu aja ya Bu, Pak. Kayaknya deh. Kalau saya cuma hanya itu sih yang saya lihat, memang tidak ada checklist tentang perilaku seperti apa. Karena ini kan ini ya Bu. Menilai perilaku seseorang, kan perilaku itu dilihat bisa karena tindakan yang berulang-ulang. Jadi harus memang ada perubahan. Jadi ada lembar observasinya dari Bu Qori masukannya. Harus ada ininya, patokannya gitu loh Bu. Ada patokannya. Ada patokannya tentang perilaku. Terima kasih Ibu. Itu saja ya, saya kira cukup semua kantor ini. Kantornya siang. Dari saya itu aja Bu Ben. Oke, baik, terima kasih atas masukannya semuanya.
selanjutnya yaitu sesi ketiga, yaitu sesi pengumuman hasil. Yang pertama dari ketua penguji dulu. Bunda Esther, bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan proposalnya Bu Bernike SCKIBA? Kalau dari pembimbing bagaimana? Masih bisa ditunda? Nah, Tidak lah. Wis, Wis. soalnya pon-ponnya nggak jalan tuh kalau ditunda. pokoknya nggak jalan ini. Jalan. Oke, ya. Ya, kalau saya tinggal itu saja perbaikan. Yang penting di perbaikan itu bisa tergambar apa yang nanti mau dijalani gitu. Jangan sampai nanti sudah di jalan terus dapat kendala terus bingung kan. Jadi diperbaiki dulu langkah-langkah apa yang harus itu, kemudian yang harus disiapkan semua baru. Seperti itu. Oke, baik. Ibu, Ya. terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nester. Selanjutnya Bapak Manu. Pak Ya, Kaprodi. terima kasih ya. Kalau dari saya pikir penulis tahu apa yang akan dibuat nanti, itu yang penting. Artinya pada saat ini dia mengerti, dia jelas apa yang akan diperbuat setelah ini kita seminar proposal, itu yang penting, sehingga untuk proses penelitiannya akan berjalan lancar. Itu yang kita butuhkan pada hari ini. Saya pikir untuk penulisannya segala macam sudah oke. Tinggal nanti penyempurnaan tadi sedikit masukan dari dosen penguji sehingga penulis bisa tahu apa setelah itu dia akan lupa dan dia mulai meneliti. Gitu. Saya kurang tahu waktunya berapa lama Pak Rom, waktunya berapa lama nih? Nah, nanti 2 minggu cukup karena 2 kali saja intervensi. Nanti kan Iya, 2 minggu. wisuda juga masih agak lama nih wisuda. Mudah-mudahan sih Oktober kah Bunda? Jadi begitu, Bunda punya waktu 2 minggu ya, itu bentar siapa. Tunggu hukum pada lulus dulu. Kemudian iya, artinya setelah ini apa yang akan dibuat itu harus tahu, jangan diproses dibuat schedule-nya sehingga 2 minggu selesai sudah tidak tambah lagi. Gitu. Karena kemarin pengarahan Pak Romani kan waktu kita di aula kan ya diusahakan Desember kita selesai sudah wisuda escape-nya gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Manu. Selanjutnya Bu Kori. Lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Oke, baik. Cepat-cepat Pak Rohmani, cepat-cepat ntar angus lagi. siap. Wah ini Bu Destar, nanti ketemu orang ini Bu Bernike nih kalau ke Merauke. Oh Ibu. Siap. Jemput beliau nih. Nanti makan papeda Bu di rumah barunya. Boleh. Berikan siapa papeda, kita mau papeda di rumah baru. Boleh. Oh, lagi bikin rumah baru kan? Ya, nanti Bu Keluar kota Ibu. Iya, kota Bu. Saingan sama jauh sekali di Sota. Ada tempat pemancingan lagi Bu, tempat pemancingan bagus Bu. Nanti bisa datang, bisa lihat. Bisa Ibu siap. Oke, baik. Oke, baik ya. Mungkin minggu depan Bunda Esther ke Merauke itu ya. Ya. Siap Pak Roman. Terima kasih. Pasti saya Terima kasih semuanya. Selamat siang. Salam. Baik, selamat siang Pak Manu, Ibu Bernike. Ibu Korea jangan lupa itu yang sudah masak di bawah. Pon-pon ini Bu Kori, pesan 1 kah? Pon-ponnya itu ditunggu. Ibu toh? Siap Ibu Esther, saya tunggu di Merauke Ibu. Baik, siap Bu. Ya. Ya, izin live ya. Oke, selamat siang semua. Ya. Wih, Bu Kori di kantor ya? Iya toh. Nyinggung itu. Pak Rohmani juga di kantor ya? Iya, 75% berarti. Kalau Bunda di Jembatan Merah kayaknya matanya Teva. Itu lagi. Oke, izin keluar ya. Selamat siang. Yang izin live ya.